Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Masya Rashid dengan NPM 230410701032. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan identifikasi zona lemah tanah untuk perencanaan infrastruktur di wilayah Universitas Syah Kuala. Tanah lunak dan lepas seperti lempung jenuh air, pasir lepas, atau endapan aluvial muda seringkali menjadi penyebab utama kerusakan struktur, khususnya di daerah yang rawan gempa seperti Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metode geofisika yang bersifat non-destruktif, seperti metode MASW dan metode seismik refraksi yang terbukti mampu mengidentifikasi distribusi nilai kecepatan gelombang geser atau VS dan nilai kecepatan gelombang primer atau VP dengan akurasi yang tinggi. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi kedalaman serta ketebalan lapisan tanah lunak atau zona lemah yang yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap zona yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan infrastruktur bangunan dengan mencari tahu nilai kecepatan gelombang geser atau VS dan primer pada beberapa lintasan yang ada di lingkungan kampus. Kemudian ada diagram alir. Yang pertama itu mulai, setelah itu ada studi literatur yang dimana kami melakukan pembelajaran mengenai kedua metode yang akan kami gunakan pada saat pengukuran. Lalu lanjut ada perencanaan pengukuran yang dimana pada bagian ini kami melakukan perencanaan pengukuran seperti menentukan lokasi, menentukan panjang lintasan, menentukan jumlah shoot point, dan menentukan spasi tiap geofonnya. Lalu lanjut, kemudian ada akuisisi data. Akuisisi data sendiri kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada metode MASW dan juga metode seismik refraksi. Setelah melakukan kedua akuisisi data tersebut, diperoleh masing-masing data dari MASW dan juga data dari seismik refraksi. Setelah itu kami melakukan pengolahan data menggunakan software SEISMager yang dimana untuk data MISW sendiri kami menggunakan software SWAW, WaveEqui, dan Geoplot. Nah, untuk data seismik refraksi sendiri kami menggunakan uh, software SEISMager PickWind dan juga PlotReva. Kemudian barulah kami melakukan interpretasi hasil, lalu kemudian selesai. Nah, lokasi pengukuran kami berada di Universitas Syah Kuala, tepatnya di RKU 1 dan sekitarnya dengan panjang lintasan untuk metode MASW sepanjang 115 meter dengan jumlah shoot point 11 shoot point dan juga spasi geofon 5 meter. Nah, untuk pengukuran seismik refraksi sendiri, kami menggunakan panjang lintasan sepanjang 175 meter dengan offset 30 meter serta jumlah shoot point uh, sebanyak 8 shoot point dengan spasi geofon yang sama seperti pengukuran MASW yang telah kami lakukan. Nah, untuk lokasi pengukuran kami sendiri bisa kita lihat pada peta regional berada pada formasi Batuhan QH yang dimana menunjukkan lokasi ini memiliki litologi yang terdiri dari aluvium atau bisa juga disebut sebagai batuan kerikil, pasir, lumpur, dan sebagainya. Lalu kemudian alat dan bahan alat dan bahan pengukuran yang kami gunakan, yang pertama itu ada satu unit pasif seismograf, lalu ada dua kabel geofon, kemudian ada satu unit baterai atau aki mobil 24 volt, kemudian ada 25 unit geofon, ada satu kabel trigger, satu sledgehammer, kemudian satu unit Garmin GPS, kemudian ada satu batang elektroda, lalu ada hammer atau palu kecil, kemudian ada matras, ada plat besi, ada payung, dan kemudian terakhir ada handy talkie. Untuk mengetahui atau mengidentifikasi zona lemah tanah di Universitas Syah Kuala, khususnya di lokasi pengukuran yang kami lakukan, kami mengkombinasikan dua metode teknik geofisika. Yang pertama itu ada multi-channel analysis
of surface wave atau MISW, yang dimana metode ini digunakan untuk menentukan profil VS bawah permukaan berdasarkan analisis gelombang permukaan. Lalu yang kedua itu ada metode seismik refraksi, yang dimana metode refraksi dipergunakan untuk menentukan distribusi kecepatan gelombang primer atau VP melalui analisis waktu tempuh gelombang pertama. Kemudian kemudian ada zona lemah. Apa itu zona lemah tanah? Zona lemah tanah adalah area di bawah permukaan yang terdiri dari material tanah atau batuan yang memiliki kekuatan mekanik yang rendah dibandingkan dengan material di sekitarnya. Artinya, zona ini lebih mudah mengalami deformasi, kemudian kurang mampu menahan guncangan, dan yang terakhir, zona ini beresiko tinggi terhadap likuifaksi, penurunan, ataupun longsor. Nah, untuk dampak dari zona lemah ini sendiri terhadap infrastruktur, yaitu bangunan lebih rentan rusak saat gempa jika dibangun di atas zona lemah. Lalu dapat terjadi penurunan diferensial pada fondasi yang menyebabkan retakan pada struktur fondasi. Kemudian dampaknya yang terakhir yaitu ada likuifaksi yang berisiko tinggi di tanah berpasir jenuh air, terutama pada kedalaman lebih kurang dari 15 meter. Nah, kemudian ada klasifikasi NIHRP. NIHRP itu sendiri adalah National Earthquake Hazard Reduction Program, yang dimana ini merupakan program yang ada di Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengurangi risiko gempa bumi. Salah satunya dengan menetapkan standar klasifikasi tanah berdasarkan kecepatan gelombang geser atau VS, terutama VS 30, yaitu kecepatan rata-rata gelombang geser dari permukaan hingga kedalaman 30 meter. Nah, kenapa 30 meter itu penting? 30 meter dipilih karena lapisan tanah sampai kedalaman ini memiliki pengaruh dominan terhadap amplifikasi gelombang gempa. Lalu kemudian tanah lunak pada lapisan ini bisa memperkuat atau memperpanjang durasi getaran gempa yang menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada bangunan. Nah, sesuai yang bisa kita lihat pada gambar, klasifikasi NIHRP sendiri terbagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama ada site class A dengan karakteristik hard rock, kemudian ada site class B dengan karakteristik firm to hard rock, kemudian ada site class C, then soil and soft rock, kemudian ada site class D, stiff rock, dan yang terakhir ada site class E atau soft soil. Nah, untuk penelitian ini sendiri, kami akan mencari zona yang dimana terdapat site class E atau soft soil, mengingat soft soil sendiri merupakan zona lemah tanah yang bisa kita karakteristik melalui klasifikasi NIHRP. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, yang pertama itu dapat kita lihat pada gambar inversi MISW, dapat kita lihat terdapat 5 lapisan utama dengan VS antara 150 hingga lebih besar dari 300 meter per second pada kedalaman 0 hingga 20 meter. Nah, lapisan paling atas menunjukkan nilai VS lebih kecil dari 180 meter per second, yang menurut klasifikasi NIHRP merupakan site class E atau tanah kelas E, yaitu tanah yang sangat lunak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tuan pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa tanah dengan kecepatan gelombang geser lebih kecil dari 180 meter per second sangat rentan terhadap likuifaksi. Kemudian ada penampang lintasan. Penampang lintasan 2 dimensi menunjukkan variasi lateral kecepatan atau VS. Lapisan atas berwarna merah hingga kuning mengindikasikan nilai VS lebih kecil dari 181 meter per second hingga kedalaman 10 meter. Di bagian tengah dan bawah, terjadi peningkatan VS menjadi lebih besar dari 250 meter per second, yang berarti pada lapisan bawah memiliki kekuatan material yang lebih baik daripada material yang ada di atasnya.
Lalu kemudian ada model seismik refraksi. Pada model inversi refraksi menunjukkan tiga lapisan utama. Lapisan atas memiliki VP 167 hingga 540 meter per second yang menunjukkan endapan lepas atau lempung jenuh. Nah, lapisan kedua memiliki VP 540 hingga 1000 meter per second. Kemungkinan merupakan pasir padat atau lanau. Nah, lalu pada lapisan ketiga, yaitu lapisan terdalam, menunjukkan VP lebih besar dari 1000 meter per second yang mengindikasikan batuan dasar seperti batu pasir atau batuan beku. Hal ini sesuai yang dikatakan Telford pada tahun 1990. Zona merah muda pada bagian atas menunjukkan area lemah yang perlu diwaspadai. Lalu ada interpretasi zona lemah. Zona lemah tanah diidentifikasi berdasarkan dua parameter, berdasarkan kedua metode yang kami gunakan, yaitu Vs yang lebih kecil dari 181 meter per second dan Vp yang didapat dari hasil metode seismik refraksi lebih kecil dari 540 meter per second. Nah, zona ini ditemukan pada kedalaman 0 hingga 15 meter di beberapa lintasan yang mengindikasikan tanah lunak yang mudah mengalami kompresi atau likuifaksi saat terjadi beban dinamik seperti gempa. Zona tersebut sebaiknya dihindari untuk pembangunan struktur berat atau disiapkan perkuatan fondasi, misalnya dengan tiang pancang atau perbaikan tanah untuk mendukung struktur bangunan tersebut. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa metode MASW dan seismik refraksi efektif dalam mengidentifikasi zona lemah tanah di wilayah Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Lapisan tanah lunak ditemukan pada kedalaman 0 hingga 15 meter dengan nilai Vs lebih kecil dari 181 meter per second dan VP yang lebih kecil dari 540 meter per second. Zona ini tergolong beresiko terhadap penurunan dan likuifaksi, terutama saat gempa bumi. Data ini sangat penting dalam mendukung perencanaan dan desain fondasi infrastruktur kampus ke depan, mengingat lokasi kampus kita berada pada pertemuan antara dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia, dan juga lokasi Banda Aceh sendiri berada pada patahan Sumatera atau Sumatran Fault, yang dimana zona tersebut merupakan zona rawan terjadinya gempa. Sekian dari presentasi saya akhiri. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Lebih kurang, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.